Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Etika dalam Praktek Bisnis. Silakan teman-teman tonton videonya dan pahami. Terima kasih. Pengertian etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu ethos yang dalam bentuk tunggal mempunyai arti yaitu karakter, watak kesusilaan, atau adat. Sebagai suatu subjek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Dalam bentuk jamak yaitu ta eta yang mempunyai arti adat kebiasaan. Arti dalam bentuk jamak ini pada akhirnya menjadi latar belakang istilah etika. Secara etimologi, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika juga dapat dipahami sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Etika adalah refleksi dari self-control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Ada dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Yang pertama ada etika deskriptif, yaitu mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Objek penelitiannya adalah individu-individu dan kebudayaan-kebudayaan. Yang kedua ada etika normatif. Dalam hal ini, seseorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengatakan atau menolak suatu etika tertentu. Terima kasih kepada Saudara Faujiah yang telah memaparkan materinya. Saya Maya Saroh dengan NIM 1908-20529 akan memaparkan materi selanjutnya mengenai isu-isu tentang etika. Isu yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika bisnis? Etika atau etik berkaitan dengan berbagai standar yang digunakan seorang dalam membuat pilihan dan dalam mengarahkan perilakunya di berbagai situasi yang melibatkan konsep mengenai benar dan salah. Isu yang kedua, bagaimana perusahaan menangani isu mengenai etika? Beberapa perusahaan yang sangat berhasil memiliki pelatihan dan kesadaran akan etika sejak lama, berbagai pendekatannya termasuk komitmen yang besar dari pihak manajemen puncak untuk memperbaiki standar etika. Berbagai kode etik yang tertulis dengan jelas menyampaikan harapan pihak manajemen, program untuk mengimplementasikan petunjuk etika, serta berbagai teknik untuk memonitor ketaatan. Isu yang ketiga, peran pihak manajemen dalam mempertahankan iklim beretika. Para manajer perusahaan harus menciptakan dan mempertahankan atmosfer beretika yang sesuai. Mereka harus membatasi peluang dan godaan untuk melakukan perilaku tidak beretika dalam perusahaan. Tidaklah cukup bagi para manajer untuk hanya tergantung pada kesadaran tiap orang. Orang tersebut harus disadarkan mengenai komitmen perusahaan terhadap etika di atas laba jangka pendek dan efisiensi. Isu yang keempat, perkembangan etika. Teori tahapan perilaku menyatakan bahwa kita semua melalui beberapa tahap evolusi moral sebelum sampai pada tingkat berpikir secara beretika.
Sebuah perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya jika informasinya tidak andal. Oleh karenanya, para manajer harus membuat dan mempertahankan sistem pengendalian internal yang tepat agar dapat memastikan integritas dan keandalan data. Pemaparan selanjutnya mengenai konsep etika Islam. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut business form dan atau business person yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi, etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah: yang pertama, kesatuan, tauhid atau unity. Yang kedua, keseimbangan, equilibrium atau adil. Yang ketiga, kehendak bebas, free will. Yang keempat, tanggung jawab, responsibility. Dan yang terakhir, yang kelima, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Salviani dengan NIM 1908205042. Prinsip dasar etika bisnis. Prinsip otonomi. Prinsip ini dapat menentukan dan mengetahui sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kesadarannya sendiri. 2. Prinsip kejujuran. Dalam berbisnis, dapat dikategorikan berbagai syarat-syarat dalam pemenuhan perjanjian antar sesama pengelola bisnis maupun semua yang terlibat di dalamnya. 3. Prinsip keadilan. Prinsip ini semua pelaku usaha diwajibkan untuk berlaku adil terhadap hak-hak pribadi yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip keadilan ini tidak hanya berlaku dalam ruang eksternal saja, namun juga harus berlaku dan wajib dipenuhi bagi setiap anggota tubuh internal perusahaan. 4. Prinsip saling menguntungkan. Pada dasarnya, seseorang melakukan kegiatan bisnis untuk mencari keuntungan semaksimal mungkin. Di samping itu pun, harus memenuhi dan menyediakan barang dan jasa bagi para konsumen. Dan yang kelima, prinsip integritas moral. Dalam tahap ini, para pelaku bisnis haruslah memiliki kesadaran yang telah menjadi tuntutan dalam diri pelaku bisnis. Hal ini dikatakan sebagai tahapan mendasar dan wajib dimiliki oleh setiap orang yang berkecimpung di dunia ini. Hubungan etika bisnis dan good corporate governance. Berikut dijelaskan kaitan antara good corporate governance atau GCG dengan etika bisnis. Yang pertama, Code of Corporate and Business Conduct atau kode etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan merupakan implementasi salah satu prinsip GCG. Kode etik tersebut menuntut karyawan dan pimpinan perusahaan untuk melakukan praktik-praktik etika bisnis yang terbaik di dalam semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan, maka seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam aktivitas bisnis perusahaan. Pelanggaran atas kode etik merupakan hal yang serius, bahkan dapat termasuk pelanggaran hukum. Kedua, nilai etika perusahaan. Kepatuhan pada kode etik merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan dan memajukan reputasi perusahaan sebagai karyawan dan pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab, di mana pada akhirnya akan memaksimalkan nilai pemegang saham. Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya, keterbukaan, dan kerjasama. Kode etik yang efektif seharusnya bukan sekadar buku atau dokumen yang tersimpan saja, namun kode etik tersebut hendaknya dimengerti oleh seluruh karyawan dan pimpinan perusahaan yang akhirnya akan dilakukan dalam bentuk tindakan atau action. Baik, saya Pertamawati akan melanjutkan pemaparan selanjutnya, yaitu kesimpulan. Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tetapi harus dapat diingat dalam praktek bisnis sehari-hari.
etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Dalam ajaran Islam, kegiatan bisnis sangat dianjurkan tetapi harus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan baik itu oleh Al-Quran maupun sunnah Nabi. Keduanya menjadi pedoman bagi kaum muslim dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Di antara pedoman tersebut terdapat pula beberapa kode etik dalam perdagangan menurut Islam. Di antaranya adalah sidik atau jujur, amanah atau tanggung jawab, tidak melakukan riba, menepati janji, tidak melakukan penipuan, tidak tatif atau curang dalam timbangan, tidak menjelek-jelekan pedagang lain, tidak menimbun barang, dan hal lain yang dapat merugikan orang lain. Saya Ria Fisa Ananda dengan NIM 1908205035 akan menjelaskan contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang dilakukan PT Megasari Makmur. PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang memproduksi produk seperti tisu basah, pengharum ruangan, dan juga obat anti nyamuk. Bermula pada tahun 1996 yang berproduksi di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Obat anti nyamuk yang diproduksi diberi merek HIT. HIT mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh. Selain di Indonesia, HIT juga mengekspor produknya ke luar Indonesia. Obat anti nyamuk HIT yang diproduksi oleh PT Megasari Makmur dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik HIT dan menemukan gangguan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia, seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernapasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. HIT yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya, karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos, yakni zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Obat anti nyamuk HIT yang dinyatakan berbahaya yaitu jenis semprot dan cair isi ulang. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan melaporkan PT Megasari Makmur ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya pada tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat nyamuk HIT. Masalah yang juga muncul adalah timbulnya miskomunikasi antara Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan, dan BPOM. Menurut UU, registrasi harus dilakukan di Depkes karena hal ini menjadi kewenangan Menteri Kesehatan. Namun menurut Kepres pendirian BPOM, registrasi ini menjadi tanggung jawab BPOM. Namun Kepala BPOM periode sebelumnya sempat mengungkapkan semua obat anti nyamuk harus terdaftar di Depkes dan tidak lagi diawasi oleh BPOM. Tetapi pada kenyataannya selama ini izin produksi obat anti nyamuk dikeluarkan oleh Deptan. Deptan akan memberikan izin atas rekomendasi Komisi Pestisida. Jadi jelas terjadi lempar masalah dan kewenangan di antara instansi-instansi tersebut. Analisis kasus. Pada contoh kasus di atas ditemukan bahwa HIT menggunakan zat berbahaya untuk membuat obat anti nyamuk. Zat yang digunakan adalah propoxur dan diklorvos pada produk obat anti nyamuk yang dibuat oleh PT Megasari Makmur. Zat berbahaya tersebut dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Seharusnya kejadian ini tidak perlu terjadi bahkan sampai menimbulkan korban jiwa, karena sudah ada undang-undang yang mengatur hak konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Larangan penggunaan diklorvos untuk pestisida dalam rumah tangga juga telah dikeluarkan Deptan sejak awal tahun 2004. Sumber Republika Online. Hal ini dapat memperjelas bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam melindungi masyarakat umum sebagai konsumen. Para produsen masih bisa menciptakan produk baru dan dengan mudahnya memasarkannya tanpa ada penyeleksian yang ketat terlebih dahulu dari pihak pemerintah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah pengetikan ataupun pemaparan yang tidak sesuai, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.